Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Ibu Siti Faridatun Nafiah akan mencoba menyampaikan berbeda tentang iman kepada malaikat. KD-nya adalah menganalisis makna iman kepada malaikat. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat mengerti pengertian iman kepada Allah, dalil iman kepada Allah, nama dan tugas malaikat, sifat-sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk yang lain, serta hikmah beriman kepada malaikat. Arti iman dan beriman. Iman adalah percaya dan yakin. Kalau dalam kitab Jawahirul Kalamiyah ada penjelasan al-Islam, at-tasdiqu bil qalbi, al-iqraru bil lisan, wa amali bil arkan. Di sini bisa digabungkan dengan pengertian iman itu. Jadi, kalau kita beriman, tidak hanya cukup meyakini dalam hati, tapi juga harus dilafalkan dengan lisan. Misalnya, dengan menggunakan kalimat syahadat, menandakan bahwa kita beriman kepada Allah, kita utusan Allah. Dan harus diaplikasikan dengan perbuatan. Selanjutnya, dari kita kali ini tentang malaikat, izinkan saya untuk menyampaikan pengertian dari malaikat itu sendiri. Malaikat adalah makhluk Allah, makhluk gaib, yang diciptakan Allah dari cahaya. Seperti ini bisa kalian lihat, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas tertentu malaikatnya seperti apa? Jadi akan kita kupas pada berikutnya. Jadi beriman kepada malaikat adalah mempercayai atau meyakini adanya malaikat Allah, merupakan makhluk gaib, makhluk yang tidak terlihat. Lalu siapakah yang bisa melihat malaikat? Ya, Allah dan utusan Allah. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Baqarah 285, Quran surat An-Nisa ayat 136. Ini disampaikan tentang iman kepada malaikat. Belum iman kepada malaikat, juga diterangkan iman kepada Allah. Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, itu mereka akan semuanya meyakini, mulai dari meyakini adanya Allah, meyakini adanya malaikat, kitab dan rasul. Juga dalil selanjutnya yaitu surat Al-Fatir ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan awli jihadin masana wa thalatha wa ruba'. Yang artinya, segala puji bagi Allah cipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Ya, artinya malaikat juga merupakan makhluk Allah yang mendapatkan tugas tertentu. Nah, tugas-tugas tertentu apakah itu? Ini diantaranya
nama malaikat yang wajib kita imani. Malaikat jumlahnya berapa? Apakah hanya 10 yang tertera di materi ini? Tidak, malaikat jumlahnya banyak. Bahkan ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwa malaikat itu jumlahnya ribuan. Tapi yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani, malaikat adalah 10 malaikat ini. Ada lagu yang menyampaikan tentang nama-nama malaikat dan tugas ini. Ayo, mari kita lakukan, kita nyanyikan bersama. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, penyampai wahyu. Mikael, pembagi rizki. Israfil, peniup sangkakala. Israel, pencabut nyawa. Rokib dan Atid, pencatat amal. Munkar dan Nakir, penanya di kubur. Malik, penjaga di neraka. Ridwan, penjaga surga. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini bisa dicoba untuk menyanyikan sendiri bersama-sama di rumah. Selanjutnya sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yang pertama yaitu makhluk gaib yang diciptakan dari nur. Dua, selalu taat dan patuh pada perintah Allah. Tidak pernah membangkang dan tidak pernah pula mengeluh. Senantiasa menjalankan perintah. Yang ketiga, tidak berjenis kelamin. Berarti tidak punya nafsu. Yang keempat, bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Yang kelima, tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Yang keenam, selalu bertasbih. Sifat malaikat yang dijelaskan dalam hadis berikut, khuliqal malaikah min nuri wa khuliqal jan min marij min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Rawahu Muslim. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah sesuai yang telah diterangkan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Bisa dilihat makna-makna perbedaan malaikat, manusia. Nah, setelah kita mengetahui pengertian malaikat, sifat dan tugas malaikat-malaikat, selanjutnya kita harus tahu hikmah apa yang bisa kita ambil dari kita beriman kepada malaikat. Yang pertama, perbuatan manusia itu dicatat dan diawasi malaikat. Setiap perbuatan kita harus lebih waspada, harus lebih jujur, karena kita tahu malaikat mengawasi kita. Selanjutnya, semua perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan. Ya. Setelah ini, karena kita sudah mempelajari tentang pengertian malaikat, dalil adanya malaikat, sifat-sifat malaikat, sebelum masuk ke petunjuk pengisian, ada beberapa yang Ibu sampaikan. Dari perbedaan malaikat, jin dan manusia, perlu kita garis bawahi bahwa manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa malaikat selalu benar. Setan atau jin, setan terutama selalu salah. Tetapi manusia bisa benar, bisa salah. Maka dari itu kita harus saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan Yaitu tetap semangat dan tetap jaga kondisi badan tetap fit